Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terukat Yesus Christ, bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini: Juru selamat di PL dan PB. PL itu perjanjian lama, PB itu perjanjian baru. Juru selamat PL dan PB, ya. Emang di PL ada juru selamat? Ada, ya kan. Ada banyak sering nanya itu, terutama para mu'alaf, ya, yang katanya ngakunya dari Kristen padahal dulunya bukan Kristen. Dia penyembah Bapa itu bukan Kristen. Sorry ya, Anda yang ngaku mu'alaf, dulu saya Kristen, sekarang jadi mu'alaf. Sorry, Anda bukan Kristen. Tidak ada yang berubah dari Anda. Dulu pun tidak nyembah Yesus, sekarang pun tidak. Penampilan doang yang berubah. Sorry ya para mu'alaf, ya. Para mu'alaf itu sering nanya, loh, kalau konsepnya Kristen itu juru selamat dulu gimana itu? Mulai dari Adam sampai Maleaki gitu ya. Kan nggak ada juru selamat. Apakah mereka selamat? Siapa bilang nggak ada juru selamat? Di perjanjian lama ada juru selamat. Pakai ayat Alkitab, ya. Saya hanya ada banyak juru selamat, ya. Juru selamat di perjanjian lama. Coba Anda baca dari Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Di situ ada Tuhan huruf besar semua adalah juru selamat. J-nya pakai huruf besar. Cara juru selamatnya bagaimana? Menebus dengan cara kasihnya dan belas kasihannya. Saya ulang, juru selamat di perjanjian lama adalah Tuhan huruf besar semua yang oleh Alkitab LAI ditulis Yahweh, ya. Dari Yahweh, terjemahan dari Yahweh. Yahweh adalah juru selamat, J-nya huruf besar. Cara jadi juru selamatnya dengan cara menebus, memakai kasihnya dan belas kasihannya. Baca Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Lalu Allah menebus dengan kasih dan belas kasihan. Umat disuruh potong domba, potong kambing, mempersembahkan korban tiap tahun, kecuali ada korban-korban khusus penghapus dosa dan lain sebagainya. Intinya motong kambing, lalu Allah, yaitu Tuhan huruf besar semua, dialah juru selamat. Clear sampai sini? Yang bilang di perjanjian lama nggak ada juru selamat, ya. saya mau ngomong apa ya, tapi sorry ya nggak enak saya ngomongnya, ya. Para mu'alaf yang juga ngomong gitu, di perjanjian lama nggak ada juru selamat. Terus gimana itu konsep keselamatan sebelum Yesus lahir? Makanya kamu jadi mu'alaf itu kan karena kamu bukan orang Kristen dulu. Kalau kamu Kristen paham Alkitab ini nggak akan jadi mu'alaf. Serius, Pak, serius. Karena Anda tahu, oh dulu pun ada konsep juru selamat, yaitu Tuhan huruf besar semua, Yahweh itulah juru selamat. Caranya dengan menebusnya gimana? Apakah harus mati? Masuk Allah mati, ya enggak dong, ya. Dengan kasihnya dan belas kasihannya. Baca Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Lalu umatnya disuruh motong kambing, tumpahkan darah tiap tahun. Itu konsep juru selamat. Siapa Pak juru selamatnya? Tuhan huruf besar semua. LAI nulis begitu. Di kamus LAI Tuhan huruf besar semua adalah berasal menerjemahkan dari Yahweh. Clear sampai sini? Clear. Lalu di perjanjian lama juga ada juru selamat, tetapi J-nya pakai huruf kecil. Baca Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Akulah Tuhan, Allah dibentuk, ya toh. Allah dibentuk, akulah menjadi juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tapi J-nya huruf kecil. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini nubuatan, ya. Kalau tadi di Yesaya 63, ya, setelahnya Yesaya 63 juru selamatnya adalah J-nya huruf besar, dialah Tuhan. Kalau J-nya huruf kecil masih nanti. Kapan itu Pak nantinya? Nah, di perjanjian baru. Jadi juru selamat di perjanjian lama ada dua. Yang satu J huruf besar adalah Tuhan, yang satu lagi J huruf kecil, nubuat untuk Yesus. Mari kita lihat di perjanjian baru.
Di perjanjian baru ya, kalau di perjanjian lama kan Allah langsung menebus, nggak pakai utusan, nggak pakai duta ya. Baca saja Yesaya 63 ayat 8 dan 9 tadi dengan belas kasihan dan kasihnya. Lalu Yahweh atau Tuhan Huruf Besar semua dibentuk jadi manusia di Yesaya 43 ayat 10. Jadi juru selamat ya. Jadi Yesus fisik. Nah, ini dia. Waktu Yesus fisik ya toh, maka Yesus jadi utusan dong. Betul ya. Yohanes 17 ayat 3. Yesus itu utusan ya. Jadi penebusan sekarang pakai utusannya Allah. Yesus fisik jadi manusia. Terus mati disalib dong, betul. Penumpahan darah dong, betul. Cuman bedanya sekali doang. Nah, ini dia. Sekali doang, Pak. Sekali doang. Sekali disalib doang untuk selama-lamanya. Udah nggak pakai motong kambing, Pak. Enggak. Wahai mu'alaf, apakah kamu masih motong kambing? Iya, Pak. Sebab kami nggak paham. Ternyata dulu pun ada juru selamat. Dulu motong kambing tiap tahun. Sejak Yesus mati disalib, tumpahkan darah. Ya, keselamatan ada, juru selamat juga setelah naik ke surga. Bukannya waktu mati jadi juru selamat, enggak. Waktu mati itu sebagai tebusan, Matius 20 ayat 28. Setelah naik ke surga, dialah penebus atau juru selamat. 1 Timotius 2 ayat 3, dia harus Allah. Clear? Masih motong kambing enggak? Enggak. Tanya ke mu'alaf. Dulu kamu motong kambing enggak? Enggak. Sekarang malah motong kambing. Kebalikannya, kamu balik lagi ke zaman nabi-nabi ya, harus tiap tahun terus. Yang kamu sembah siapa? Nah, ini dia masalahnya di sini. Oke, clear dulu ya. Jadi juru selamat yang perjanjian lama ada, makanya semua yang beriman kepada Tuhan Huruf Besar semua masuk surga semua di dalam Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Lalu perjanjian baru ya, perjanjian baru. Oke, sudah. Yesus sudah naik ke surga, sudah juru selamat dong, sudah. Yang iman percaya kepada dia dan dibaptis selamat. Markus 16 ayat 16. Clear sampai sini? Lalu ada pertanyaan. Pak, dulu kan Tuhan Huruf Besar semua juru selamat di perjanjian lama, betul. Lalu sekarang Yesus Kristus juru selamat, betul. Emangnya Tuhan sama Yesus Kristus sama, Pak? Sama. Ya, Anda mau bukti dari mana? Keluaran 32 ayat 33. Ya, hanya orang yang berdosa kepadaku yang akan kuhapus dari kitabku, dari dalam kitabku. Jadi Tuhan Huruf Besar semua itu punya kitab. Kitabnya apa? Kitabnya adalah Wahyu 21 ayat 27. Kitab kehidupan ya. Milik siapa? Milik anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Jadi dulu yang ketemu Musa itu juga Yesus. Yesus sebagai nama kiasannya Yahweh atau Tuhan Huruf Besar semua. Bukti apa lagi? Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan, bukan nama diri, bukan ya. Kalau Yesus itu nama diri. Kalau Yesus, Yohanes itu nama diri, tapi kalau Yahweh itu bukan nama diri. Itu adalah nama sebutan. Namanya siapa? Linknya adalah ke Wahyu 1 ayat 8. Yesus Alfa Omega, Maha Kuasa ya, Tuhan Allah, itulah namaku untuk selama-lamanya, Alfa Omega. Lalu sebutannya apa? Efesus 3 ayat 21. Kristus, itulah sebutanku turun-temurun. Yesus Kristus. Ya. Terlalu cepat ya HTT khotbah ya. Iya, sengaja biar otakmu kalau memang tidak nyampe biarin ya toh. Ini khusus yang cerdas saja ya. Kan mu'alaf ngakunya cerdas ya. Nungging ternyata bener ya, di perjanjian lama ada juru selamat dulu motong korban, lalu Yesus sebagai anak domba yang disembelih itu ya. Kan istilahnya sebutannya begitu. Sekali untuk selamanya. Makanya hari ini orang Kristen tidak potong kambing. Justru kalau motong kurban Anda malah menghujat. Ngerti? Mu'alaf ikut mana? Ikut Nabi Musa, Pak. Nabi Musa udah gak motong kambing ya. Kalau Nabi Musa imannya mesti Yesus. Itu baru benar. Ya, Musa aja pernah ketemu Yesus kok. Berapa kali? Ya setidak-tidaknya Alkitab nyatet 2 kali.
Yang pertama di dalam Keluaran 33 ayat 20 terus ke bawah 20 21 itu kan dilekukan gunung itu ditutup tangan itu pertama. Terus kedua di dalam Matius 17 ayat 5 ada ayat 3 ayat 4 ayat 5. Di situ Musa dan Elia ketemu Yesus dimuliakan di atas gunung. Setidak-tidaknya Alkitab mencatat 2 kali itu. Ya. Musa itu nyembah Yesus, tak kasih tahu. Ya, kami ngikut Nabi Musa Pak, motong kambing atau ikut Nabi siapalah ya di Perjanjian Lama. Ikut motong kambing ya tak kasih tahu ya. Udah nggak ada itu. Aduh, tepuk jidat. Berarti sekarang orang Kristen nggak motong kambing? Enggak. Kalau motong kambing gimana? Malah menghujat. Artinya Anda tidak percaya Yesus mati. Memang benar Pak, yang masih motong kambing nggak percaya Yesus mati di salib. Yes, bener. Padat, singkat, dan clear ya. Jadi juru selamat ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juru selamat itu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 3, Yudas 1 ayat 25. Bisa diganti nggak Pak? Diganti jadi Bapak yang enggak dong. Ya. Anda mau selamat? Ya. Kami ikut Nabi Musa. Kalau ikut Nabi Musa sekarang sembah Yesus itu baru benar. Ya. Yesus aja ngomong kok, Musa itu menulis tentang aku. Ya. Itu Yesus yang ngomong itu. Anda mau ngikut siapa? Ya. Ngikut Nabi Musa tiap tahun potong kambing, Pak. Betul, potong domba ya. Terus ya Allahnya siapa? Nah, ini dia, Pak. Nabi Musa itu nyembah Yesus, tak kasih tahu. Ya. Anda mau ikut Nabi Musa? Ikut. Ya, sembah Yesus itu baru benar. Ya. Ya. Sederhana ya, hadirin jelasin yes, tapi nancep mak jelep yes. Clear? Siapa bisa bantah bahwa di Perjanjian Lama tidak ada tidak ada juru selamat ya. Di Perjanjian Lama itu ada juru selamat. Siapa bisa bantah? Yaitu Tuhan huruf besar semua Yahweh. Lalu sudah jadi itu pakai huruf besar J-nya, lalu ada juru selamat J kecil itu nubuatan jadi manusia, jadi tebusan dulu ya. Lalu sebagai juru selamat. Kalau di Perjanjian Lama motong kambing tiap tahun, motong domba tiap tahun, di Perjanjian Baru Yesus sekali saja disalib. Jadi Anda tidak perlu lagi sekarang butuh Yesus disalib lagi, enggak. Sekali untuk selamanya. Ya. Jadi sekarang orang Kristen dilarang motong kurban, dilarang. Kalau Anda motor kurban artinya Anda menyangkal Yesus disalib. Penumpahan darah sudah terjadi dan sekali doang. Clear? Clear. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah zi Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, true God Jesus Christ, bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah dan mengurapi kita sekalian dan melembutkan hati kita sehingga kita mengerti dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Anda nyembah Nabi Musa, Anda nyembah Allahnya Nabi Musa? Betul, kalau gitu sembah Yesus. Itu baru benar. Diulang Pak, Anda nyembah Allahnya Nabi Musa? Betul, kalau gitu sembah Yesus karena Musa nyembah Yesus. Siapa bisa bantah? Enggak ada Pak. Tetap bersama saya Pendeta Henry Randianta MPS. Haleluya, amin.